aku Lusanto Thomas yang berada di Medan. Di sini kami akan membuat satu video presentasi yang berjudul pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu kami, Bapak Pendapotan Sitompul. Di sini saya berperan sebagai ketua kelompok Dela Sinaga dan teman-teman saya bernama Siska Perbinanta Tarigan. Saya Rizky Arianto Tarigan. Saya Lovika Boru Sembere. Saya Emilia Febrina Boru Tarigan. Berikut video kami, selamat menonton. Dadah! Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan kerja, dan juga agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan. Perbedaan pelatihan dan pengembangan. Dari sisi tujuan pelatihan yaitu peningkatan kemampuan individu untuk jabatan saat ini. Tujuan pengembangan, peningkatan kemampuan individu untuk jabatan yang akan datang. Dan yang kedua, dari sisi sasaran hasil. Sasaran hasil penelitian, peningkatan kinerja jangka pendek. Sasaran hasil pengembangan, peningkatan kinerja jangka panjang. Dan yang ketiga, dari sisi orientasi. Orientasi pelatihan yaitu kebutuhan jabatan sekarang. Orientasi pengembangan, kebutuhan perubahan terencana atau tidak terencana. Dan yang keempat, efek terhadap karir dalam pelatihan, keterkaitan dengan karir relatif rendah, dan dalam pengembangan, keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Dan yang kelima, materi. Materi pelatihan adalah berkaitan dengan keterampilan teknis, dan materi pengembangan berkaitan dengan materi keterampilan, pengetahuan, dan konseptual. Prinsip-prinsip pelatihan dan pengembangan karyawan dalam pelatihan. Yang pertama, tujuan meningkatkan produktivitas. Tujuan dari produktivitas adalah menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Dan yang kedua, meningkatkan semangat kerja. Nah, kita sering bertanya, mengapa semangat kerja itu penting? Hal ini penting karena adanya semangat kerja, maka mendorong pegawai bekerja lebih baik dan produktif, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Semangat kerja menggambarkan perasaan yang berhubungan dengan jiwa seorang pegawai. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Terjadinya tingkat kecelakaan kerja merupakan suatu bentuk kerugian baik bagi korban kecelakaan maupun bagi perusahaan atau organisasi. Upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja. Maka dapat dirancang sebagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja, antara lain upaya pencegahan kecelakaan melalui pengendalian bahaya, dan yang kedua itu upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Dan empat, meningkatkan kestabilitas dan fleksibilitas organisasi. Fleksibilitas merupakan keterampilan yang penting untuk dikuasai, baik itu berarti memiliki kemampuan untuk mengatasi stres maupun sekedar menyesuaikan diri dengan perubahan dengan cepat. Memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi memudahkan kita menjalani kehidupan yang baik dan terlalu sibuk. Dan yang kedua itu tentang pengembangan. Yang terdapat di dalam pengembangan ialah 1. Peningkatan pengetahuan yang lebih luas. Apa yang dimaksud dengan peningkatan? Peningkatan adalah proses perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu kesatuan yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, peningkatan kemampuan dalam mengambil sesuatu keputusan. 1. Mendefinisikan permasalahan. Pendefinisian masalah ini diawali dengan menyadari permasalahan yang sedang kita hadapi dan kemungkinan yang akan terjadi. Dalam proses ini, sebaiknya kita melihat permasalahan yang tidak hanya dari satu sudut pandang saja, sehingga bisa melihat permasalahan secara utuh. Tetap berpikir dan tidak merasa puas dengan jawaban yang cepat dan mudah. Yang kedua, mengevaluasi kembali situasi
pada diri sendiri. Apakah kita memang harus melakukan sesuatu untuk keluar dari permasalahan, ataukah permasalahan akan terselesaikan dengan sendirinya? Terkadang untuk permasalahan tertentu, jawabannya adalah dengan tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan bukan berarti tidak terjadi proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Gunakan waktu untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai permasalahan kita. Yang keempat, memikirkan alternatif. Langkah pertama adalah membuka pikiran kita seluas mungkin. Dan yang kelima, menetapkan pilihan. Langkah selanjutnya adalah memulai membayangkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan muncul pada setiap alternatif pilihan. Yang keenam, melakukan aksi. Ini saatnya kita melaksanakan keputusan yang akan kita ambil. Jangan terlalu puas dulu karena sudah memilih berhasil keputusan. Keputusan yang baik tidak ada artinya sebelum bertemu dengan dampak yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, peningkatan rasa percaya diri. Kita harus punya rasa percaya diri. Kenapa? Karena membantu kita mencapai apa yang kita inginkan dari mendambakan menjadi mendapatkan. Kita harus punya rasa pede, karena rasa pede berarti kita sudah mempercayai kemampuan yang kita miliki. Dari kita punya pede untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peningkatan kepekaan sosial dan stabilitas emosional. Seseorang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi akan mudah memahami untuk menyadari adanya reaksi tertentu dari orang lain, entah reaksi tersebut positif maupun negatif. Adanya kepekaan sosial akan membuat seseorang dapat bersikap secara tepat terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Tahap-tahap analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. 1. Analisis organisasi atau organisasi analisis. Menganalisis tujuan organisasi, sumber daya yang ada dan lingkungan organisasi. Dalam mengorganisasi, yang perlu diperhatikan adalah keberhasilan pelatihan dan pengembangan karyawan. Dapat dilakukan dengan cara mengadakan pengawasan sikap karyawan terhadap kepuasan kerja persepsi karyawan dan sikap karyawan dalam administrasi. Kedua, analisis pekerjaan tugas. Pekerjaan atau tugas analisis. Analisis pekerjaan tugas merupakan dasar untuk mengembangkan program pelatihan seperti program pelatihan akses untuk membantu pegawai meningkatkan pengetahuan keahlian terhadap suatu pekerjaan. Prinsip analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan harus memberikan semua fakta penting yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Analisis pekerjaan harus dapat memberikan fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. Analisis pekerjaan harus sering ditinjau bila perlu diperbaiki. Analisis pekerjaan harus dapat menunjukkan unsur-unsur pekerjaan yang paling penting di antara beberapa unsur pekerjaan dalam setiap pekerjaan. Analisis pekerjaan harus dapat memberikan informasi yang teliti dan dapat dipercaya. Metode-metode yang sering digunakan dalam mengumpulkan informasi analisis pekerjaan antara lain adalah observasi, partisipasi, data yang tersedia, wawancara, survei, dan catatan harian kerja. 3. Analisis pegawai atau orang analisis. Analisis ini memfokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan pelatihan bagi karyawan. Kebutuhan pelatihan pegawai dapat dianalisis secara individu dan kelompok. Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis jabatan untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu unit organisasi untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkesinambungan. Adapun metode-metode pelatihan dan pengembangan. Metode pelatihan. 1. Dengan cara memberikan instruksi kerja atau bersifat formal dan direncanakan. 2. Memberikan pengarahan atau interaksi antara pimpinan dan bawahan. 3. Mengadakan ceramah atau metode pelatihan yang klasik secara lisan. 4. Belajar dengan mengadakan latihan untuk menganalisa dan memformulasikan program kegiatan bila menghadapi masalah. 5. Latihan dengan menggunakan alat seperti komputer audiovisual dan lain-lain. Secara garis besar,
ada 3 hal yang biasanya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program pelatihan. Yang pertama adalah pembentukan pola pikir atau mindset karyawan. Yang kedua adalah peningkatan pengetahuan kemampuan serta sikap karyawan. Dan yang terakhir adalah perilaku karyawan yang telah berubah. Metode pengembangan. 1. Menganalisa dan menilai kelemahan organisasi dan melakukan tuntunan manajemen di masa yang akan datang. 2. Melakukan penelitian dan menganalisa sumber daya manusia dan melakukan tuntunan perbaikan organisasi untuk masa yang akan datang. 3. Sistem manajemen yang bertanggung jawab. 4. Penilaian prestasi kerja. 5. Inventarisasi kelemahan dan kekuatan dari manajemen. Metode pengembangan SDM yang tepat dapat membantu perusahaan untuk memiliki karyawan-karyawan yang dapat diandalkan. Pengembangan SDM merupakan hal yang harus dilakukan agar SDM yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan dapat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Metode yang pertama adalah metode on-the-job training. Metode ini meliputi job rotation dan magang atau internship. 1. Job rotation atau rotasi pekerjaan adalah proses pemindahan seseorang dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Rotasi pekerjaan adalah salah satu teknik yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kemonotonan atau rutinitas yang dilakukan karyawan. Yang kedua adalah internship atau magang. Adalah suatu program belajar sekaligus berlatih bekerja dengan cara langsung pada sebuah perusahaan selama beberapa waktu. Perusahaan yang menerima karyawan magang berhak memberi tugas dan wajib memberi bimbingan selama program. Metode yang kedua adalah off-the-job training. 1. Studi kepustakaan. Yang kedua adalah diskusi. Diskusi sendiri biasanya berisi dalam wujud pendapat yang disampaikan oleh berbagai pihak dari persetujuan hingga penolakan. Yang ketiga, dinamika kelompok. Hal ini menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya. Memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Yang keempat, metode role playing. Metode role play adalah metode penyuluhan berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan, dan juga melibatkan unsur keceriaan. Beberapa keunggulan menggunakan metode role play adalah mampu menumbuhkan semangat serta rasa kebersamaan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya adalah sasaran pelatihan dan pengembangan karyawan meliputi produktivitas, mutu kerja, moral kerja. Yang terakhir adalah multiple teknik atau trik. Selanjutnya, 5 sasaran pelatihan dan pengembangan karyawan. 1. Meningkatkan produktivitas. Peningkatan produksi menunjukkan pertambahan jumlah hasil yang dicapai. Yang kedua, meningkatkan mutu kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi lebih baik dengan diadakannya seminar tenaga kerja, praktik bekerja dengan baik, dan pemahaman kerja yang bisa diterapkan oleh tenaga kerja di tempat kerja masing-masing. Ketiga, meningkatkan moral kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dapat menciptakan moral kerja yang baik. Yang keempat, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM. Untuk sebuah perencanaan SDM yang baik, diperlukan tahapan-tahapan atau langkah dasar yang harus ditempuh. Mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM. Mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai SDM, mengelompokkan data dan informasi tersebut kemudian menganalisisnya, dan yang terakhir adalah menunjang pertumbuhan pribadi. Mengembangkan karyawan internal sebagai kandidat manajer dapat menghemat waktu dan biaya bila dibandingkan dengan merekrut dan melatih orang tua. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Manfaat pelatihan dan pengembangan membantu individu maupun organisasi. Pelatihan yang efektif adalah bantuan yang berharga dalam perencanaan karir yang sering dianggap sebagai penyembuh penyakit organisasional. Manfaatnya antara lain peningkatan kuantitas dan kualitas produk. Yang kedua, mengurangi frekuensi biaya kecelakaan kerja.
3. Bentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang menguntungkan. 4. Memenuhi kebutuhan perencanaan SDM. Program pelatihan SDM dalam kaitannya dalam pengembangan SDM sejatinya untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian karyawan dalam hubungannya dengan pekerjaan. Pengembangan SDM lebih menguntungkan dan memfokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan interaksi dalam rangka memperluas hubungan bagi para karyawan manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah. Sedangkan pelatihan SDM difokuskan untuk karyawan tingkat bawah dalam mengerjakan keahlian kerja mereka. Dengan begitu, karyawan semakin terampil dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan standar perusahaan dan negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM mempunyai pengaruh signifikan terhadap disiplin kerja karyawan. Hal ini dapat diartikan jika pelatihan SDM meningkat, maka disiplin kerja akan meningkat pula. Manajemen disiplin kerja tetap menjadi masalah utama dalam hubungannya dengan karyawan dan merupakan sumber konflik di tempat kerja. Untuk itu, perusahaan harus memperhatikan indikator-indikator dalam pelatihan. Misalnya, instruktur program pelatihan harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Juga, karyawan yang akan ikut pelatihan harus melalui asesmen terlebih dahulu, sehingga akan diketahui gap antara ekspektasi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan, dan materi pelatihan yang sangat sesuai dengan tugas dan pekerjaan di lapangan. Proses evaluasi. Evaluasi menjadi tahap akhir yang sangat penting untuk melihat dan mengukur efektivitas pelatihan dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Proses evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan model CIPP yang dikemukakan oleh Stubbeam dan Skinfeld. Menurut Nurbiati, dalam penelitiannya mengatakan bahwa model evaluasi CIPP itu lebih komprehensif di antara model evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil sementara, tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. Model CIPP ini terdiri dari 4 komponen yang harus diuraikan selama proses evaluasi. Yang pertama, evaluasi konteks. Komponen ini menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan dan tujuan organisasi maupun individu yang belum terpenuhi oleh UMKM. Yang kedua, yaitu evaluasi terhadap input atau masukan. Komponen ini membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, menentukan pilihan cadangan solusi, rencana, dan strategi untuk mencapai tujuan yang belum tercapai, serta menentukan prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses. Pada tahap evaluasi ini, dapat mendeteksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk kebutuhan program sebagai record atau arsip prosedur yang telah dilaksanakan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana rencana yang telah ditetapkan dan komponen apa saja yang perlu diperbaiki. Yang keempat, evaluasi output. Pada proses ini, para manajer atau pihak yang sudah ditentukan memberikan penilaian guna melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, serta menentukan apakah pelatihan dan pengembangan yang telah dilaksanakan dapat dilanjutkan, dikembangkan, atau bahkan dihentikan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu bahwa pelatihan dan pengembangan SDM meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan produktivitas organisasi. Pengembangan karyawan merupakan kunci untuk pembangunan berkelanjutan organisasi. Organisasi perlu karyawan yang mampu beradaptasi dengan pasar dunia yang selalu berubah-ubah. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, kami mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa like.